Allah Subhanahu wa taala dengan hati-hati kebaikannya sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ada kebesaran Allah di dalam hati maka seluruh anggota tubuh itu akan bergerak mengikuti perintah Allah karena sentral yang ada di dalam diri manusia itu adalah hati. Maka kalau hati ada kebesaran Allah, mata melihat ikut perintah Allah, telinga mendengar ikut perintah Allah, bicara pun mulut ingin bicara ikut perintah Allah, tangan kaki tubuh semua mengikuti perintah Allah. Kenapa? Karena sentralnya ada kebesaran Allah. Maka seluruh anggota tubuh ini dari tangan dari kaki sampai ujung rambut mengikuti perintah Allah. Kalau mengguna berita, dunia orang-orang mukmin itu tempatnya Allah. Sebaliknya kalau munafikun mengikuti setan. Kalau ini orang-orang munafik itu tempatnya kuntilanak, hutan, pohon hutan. Maka hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hati kita ini setiap saat Allah jaga. Alhamdulillah. Kenapa Allah jaga itu hati? Karena kita ada usaha atas hati tersebut. Illal ladzina amanu. Orang-orang yang ada usaha atas imannya. Karena memang di hati tempatnya semua. Tempatnya bisikan-bisikan itu di hati. Al-insan ramatan. Di dalam diri manusia itu ada 2 bisikan. Nanti minta sama Pak Ustaz. Jangan khawatir menyampaikan ada Ustaz yang kasih lurus. Biasa orang kalau ada Ustaz suka takut menyampaikan ada Ustaz ya salah. Sampaikan saja nanti sebentar itu bukan ayat, itu hadis. Jadi terarah. La ilaha illallah. Jadi di dalam diri manusia lama akan ada 2 bisikan. Yang satu bisikan malaikat disebut ilham. Kalau bisikan setan disebut waswasan. Perbuatan di bisiki hati. Kalau di waktu subuh dapat dengar aja cepat jo ke masjid mabang itu mabang mabang lu nak nanti itu bisikan malaikat. Tapi kalau dapat dengar ajan betul mulai kan mohon mana kan capek dari kantor tadi malam pun ikut meeting tinggal ke sana. Itu bisikan setan. Ini bos dekat-dekat ini musta ini soal program kuningan ini soal dekat aku. Ini bisikan malaikat. So dekat-dekat pada musta. Kalau keluar ngana dia mau pacarnya enggak? Ini setan. La ilaha illallah. Maka kita bersyukur. Hati kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus ada usaha atas hati itu? Karena itu hati yang mulia. Yakni paginya beriman, yusbihu mu'minan wa yusbihu kafiran. Paginya beriman, sorenya sudah kafir. Bahkan Allah Subhanahu wa taala selalulah kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takun minal ghafilin." Jangan lalai. Kalau lalai bahaya. Allah. Jadi ingat Allah kepada terus. Kun ma Allah. Selalulah ingat Allah. Selalu ingat Allah. Dengan zikir-zikir. Bahkan zikir yang paling afdal itu kalimat afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir itu kalimat la ilaha illallah. Bahkan yang mau katakan literal orang tua kalau berzikir
macam-macam mereka tata cara berzikir. Tata cara alhamdulillah ya Allah taala itu memang lengkotar zikiri, tata cara berzikir. Dan terterima semua. Kenapa itu zikir terterima menurut daripada tarekot ya, menurut mursyidnya yang mengajarkan lewat tarekotnya tentang suluk-suluk berbeda-beda. Ada yang berzikir DP laka kanan, la nah hil, la nah hil, illallah 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 Allah 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 Allah. Macam-macam tata cara berpikir, tetap berpikir. Tapi dia masih dalam konteks nada. Kalau guru kita, Syekh Maulana Ilyas, Rabak semoga Allah angkat derajatnya. Amin ya Rabb. Amin. Ada satu ulama bayan mengatakan bahwa guru 4 tarekot, Maulana Ilyas itu guru 4 tarekot. Kalau banyak orang guru itu cuma guru 1 tarekot. Kalau yang di belakang masjid saya itu Naksabandi dari Kadin Yahya itu cuma 1 tarekot. Kalau Maulana Ilyas 4 tarekot. Katanya yang pertama Naksabandi, kemudian Qadriyah, Khalidiyah, dan kemudian Jistiyah, kemudian Saruniyah. Anak saya sama Pak Ustaz, kenapa itu Jistiyah di Saruniyah? Bilang tarekat dulu itu Pak. Hanya artinya ini satu mursyid mengajarkan 4 tarekot. Ulito bukan. 4 tarekot dikasih 4 tarekot. Sehingga akhirnya begitu beliau sampai ke puncak ilmunya, yakni menemukan titik dakwah fisabilillah, ketika ditransfer ketika ke publik, ke umat, terterima bukan cuma hanya di India, bukan hanya di India, padahal beliau orang barat mewah, bukan cuma di situ terterima, di seluruh India bahkan ke seluruh alam. Itu karena banyak ilmunya, tarekot ini terterima semua. Bahwa yang sulitnya itu kita ini cuma 1 tarekot yang kita tahu, sehingga mau nunggal takat lewat hanya sesat sesat. Padahal memang ada. Kadang-kadang juga Pak Ustaz orang ini baku dapat dengan bagaimana itu dia bilang kalau itu yang begini itu tidak ada itu tidak ada. Padahal ada. Karena orang tidak mau bertanya, ada ulama orang tidak mau bertanya. Akhirnya orang kacau sendiri. Padahal ada sumur itu timba itu yang harus datang ke sumur. Masa sumur yang datang ke timba? Ada ulama bertanya. Maka tanya kepada ulama, Pak Ustaz, bagaimana itu? Ada yang begini itu, dia bilang ada. Kalau yang begini, ini Syafi'i. Imam Syafi'i, dia punya dulu tasawuf, telunjuknya la ilaha illallah. Tidak turun sebelum habis daripada doa. Kalau yang begini cuma 1 kali begini. Tidak ada yang begitu. Itu Hanafi. Angkat kepada la Allah turun. La kita bukan. Tapi ada yang itu tiap Allah dia tunjuk, at-tahiyatu barakatuh salawatu lillah dia begini dan kita tunjuk. Itu tanya sama Ustaz. Kita tidak takut menyampaikan ini supaya Ustaz lulus kerja. Kemudian ini apa itu hambali begitu. Ada yang begini. Itu maliki. Jadi selesai. Tidak terputar situ yang harus dipikirkan, bukan jalan kaki. Itu yang harus dipikirkan. Kemudian masukkan itu bahina. Kenapa kita harus masih sibuk itu? Karena kita kurang Allah. Hati tidak. Makanya disambung. Wala takunal
carilah orang-orang yang ketika engkau duduk dengan mereka engkau bisa ingat Allah. Itu salah satunya pengguna jalan kaki itu. Tidak mau tinggal sholat tahajud. Kalau mau tak tidur ada yang membangunkan. Ada hirosa. Itu hirosa mau membangunkan. Karena dia tahu padilahnya. Dia padilah hirosa baru hirosa. Harus laylatul fisabilillah. Harus laylatul fisabilillah. Yu'alfi laylua wa yusum nahar. Berdiri sesaat. Berjaga sesaat di jalan Allah lebih baik daripada 1000 malam yang dipenuhi sholat pada malam harinya dan puasa di siang harinya. Allah. Bangunkan, makanya tadi malam saya suka yang bukan. 30 menit jam apa? Tidak banyak karena tak kirim di sore tidak mau ingat-ingat. Tadi. Apalagi tadi dengan sujud sajadah. Ente siapa yang doa sujud sajadah? Doa sujud sajadah tadi. Sujud sawi bukan sujud sawi. Sujud tilawah. Sajadah wajahiyah khalaqahu. Aku satu kali arti harusnya. Sajadah wajahiyah khalaqahu. Aku bersujud kepada yang menciptakan aku. Wasaqqa samahu basarahu. Dengan daya dan penglihatannya. Bihauli wa quwwatihi. Begitu Pak Ustaz dengan daya dan kekuatannya. Pak yang tahu itu tahu. Kenapa ada belajar? Penting ini ilmu Pak. Mahal ini ilmu. Terasa tidak jauh-jauh lagi belajar ilmu. Tinggal dapat kan? Caranya untuk mendapatkan ilmu itu dalam 3 perkara. Nah, seperti itu yang mengatakan bahwa yang pertama ada yang didengar. Mungkin ada ceramah khutbah di takjiah, tidak pakai takjiah, di bayan, terus dapat dengar. Begitu dapat dengar, dia di buku, dia di kitab. Terus tidak bisa baca kitab, tanya sama mursyid. Tiga pintu, didengar, lihat di buku, didapat di buku, kemudian dengar lewat mursyid. Jadi hari ini kita bersyukur. Ada ahli ulama yang sudah tagih tikam di masjid. Orang tidak boleh tagih tikam. Allah. Seharusnya terakhir semua baru bertanya minimal 1. Minimal 1 itu di CNN dulu Pak, di markas CNN maaf saja. Di CNN itu yang itikaf dulu Ustaz Roja, Pak almarhum ada Silahule. Guru lo terekat. Kodi boleh ulama ahli kitab. Dulu dia membaca Hidayatus Salaf, Pak Adis Ustaz Adis sudah membaca. Pak Yutam, dia punya ipar Pak Adis sudah Yutam. Pak Yutam itu dia sekarang ada kalau 1 tahun. Imam Tauhid sekarang kalau 1 tahun. Maka dia ini ilmu setiap malam markas itu beliau kasih mujakar. Ada bertanya mujakar. Sehingga dia jalan, itikaf itu jalan, banyak yang dapat pahala itikaf, dapat ilmu itu. Apalagi orang Ustaz tadi sini ada itikaf. Minimal satu pertanyaan diulang-ulang masuk, datang lagi. 1 bulan itu 4 kali malam markas, 4 ilmu. Di makomi itu dapat 4 ilmu. Poli nisab bayar nisab. 4 ilmu itu bawa di nisab, takro di sana. Kenapa orang hari ini ketika dituju bayang takut? Karena tidak ada susah orang. Mukadimah saja susah. Mana ya sunnati pokok abadi. Abadi karena dia pijan. Ulangnya sehingga jadi malu sendiri. Mana ini hadis. Ini Nabi yang sampaikan. Cuma karena rohnya tidak ada tahajud, akhirnya jadi tidak ada roh. Usaha kita dapat dengan itu besok. Baru ambil kesalahan yang lain juga tidak hafal. Akhirnya tak coba bayar. Padahal ini bayar walaupun hanya keperluan, tapi dianjurkan kepada kita semua untuk belajar bayar. Kenapa? Bayar ini adalah untuk belajar menyampaikan agama di banyak orang. Sedangkan banyak orang dia berani menyampaikan. Apalagi cuma taman kantor, taman di kebun, dia mau paling baik saja. Banyak yang dia tahu. La ilaha illallah. Dia usaha atas hati ini telah dibuat oleh 124.000 daripada manusia
yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijadikan nabi oleh Allah Subhanahu wa taala tentang usaha atas hati tersebut. Usaha atas ini. Agar bagaimana hati-hati manusia ini ada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah wujud daripada ada kebesaran Allah di dalam hati kita ini, bahwa alif lam tahu setiap saat kita ingat Allah, setiap saat ada apa itu namanya tawaran yang mendadak. Tawaran yang mendadak itu diistilahkan di dalam dakwah itu atas di tawaran mendadak untuk agama. Nah, bagaimana cara untuk mengambilnya? Langsung ambil. Begitu kita di taskin 4 bulan jalankan, langsung saya siap. Tapi jangan kasih cash karena mau niat. Begitu. Tapi sudah ada. Insya Allah di dalam satu hari itu ada doa, ada satu waktu yang Allah SWT terima langsung terhadap doa. Ada mungkin jam berapa, mungkin habis bayar ini malaikat sementara ketika kita saya siap, malaikat langsung amin. Allah terima terang apa boleh jalankan. Cuma terang kadang-kadang takut. Kagak kita, kagak Allah berterima, semua jadi susah. Tidak ada orang yang menjadi bola tidak ada. Kalau sederhana. Karena istilahnya kalau orang keluarga Allah pertama tidak makan di keluarga itu tidak pernah terjadi. Tidak makan, jadi miskin, jadi melarat itu tidak ada. Karena coba lihat, bahkan orang-orang yang keluarga Allah malahan lebih banyak, lebih hati lebih banyak, malahan banyak dari bahkan orang yang sederhana pun masih mampu memberikan daripada dia hikmah panah. Padahal orang cuma bagai jetso siapa berapa pendapatan itu hanya tapi hanya hikmah panah. Insya Allah selesai hikmah panah 10 beras. Insya Allah anak insya Allah. Berarti ini miskin. Karena apa? Karena itu miskin sudah Allah sudah tentukan itu miskin. Tidak ada hubungan dengan orang keluarga Allah. Tidak ada hubungan. Orang keluarga Allah, orang menjadi susah, tidak ada hubungan. Ini keluarga Allah, ini tak asal agama yang mendadak. Yang mendadak itu berlawanan dengan pemikiran kita. Mampu saya tidak. Nah, kenapa harus keluar dari Allah Subhanahu wa taala? Apa itu? Fisabilillah. Apa itu fisabilillah? Fisabilillah itu adalah yang pertama adalah islah diri, memperbaiki diri. Kenapa harus kita perbaiki diri? Karena di dalam diri manusia ini dikatakan harus suatu firman dalam Al-Quran ada fujurah atau taqwa. Dalam diri kita ini ada keburukan dan ada kebaikannya pula. Nah, maka harus islah diri, harus memperbaiki diri. Siapapun dia harus islah diri. Yang kedua, usaha Nabi. Nah, kita kan hari ini mengaku umat Nabi. Apakah sudah berapa persen yang kita ketika Rasulullah SAW wafat, Rasulullah SAW ucapkan ummati as-salat wanita. Baru siapa yang melanjutkan ini? Siapa? Rasulullah sudah serukan dia serukan pun bukan lagi di lewat mimbar, puncak titik puncak nafas akan dicabut, ruh akan dicabut. 3 perkara wanita utia buah tak mau betul pernah mati. Dia pasti akan menjadi dia lama. Itu cuma uang temannya dia masih kere, dia punya orang tua yang agar orang tuanya bisa mengajarkan dia agar kalau dia suaminya dari keluarga Allah agar suaminya mengajarkan agama kepada istri. Bukan kita pilih lain, kalau kita panggil di dalam la ilaha illallah. Maka hadirin di Allah Subhanahu wa taala, kemudian sholat. Karena kalian begitu banyak kalian dosa itu, kalian melungkur dengan itu, menggugur dengan dosa. Karena ketika kita berdiri sholat itu, seluruh dosa-dosa kita itu akan dikumpulkan kepada kita. Dan Nabi bersabda, utia bi junubihi kulliha. Dosa kita itu ditaruh di pundak. Itu
Seluruh dosa yang dibuat oleh mata, dosa telinga, semua kaki tangan dosa. Dan ketika kita rukuk sujud maka gugurlah dosa-dosa itu. Fakullama raka'a kau saja datang tersekat minkum. Ketika kita rukuk dan sujud berguguran itu dosa-dosa. Pas itu Nabi sebutkan itu pas. Sholat. Pot kalian mengoli, pot kalian. Oi, pot kalian. Pot kalian, oke, kalian. Wajib pot kalian jangan duduk Musa. Lihat Pak, orang yang datang ke masjid, begitu dia pulang, cerah wajahnya, bagus pendengarannya, matanya kelihatannya bagus, pembicaranya teratur. Kenapa? Dosanya gugur. Kalau tidak gugur dosa apa hari itu dia tidak perlu uang. Berarti mungkin ya dosa-dosa kecil atau dosa wallahu a'lam itu program Allah yang tahu. Hanya sangka baik kepada sholat kita, insya Allah sholat kita ini bisa menyelesaikan masalah-masalah kita karena janji Allah wasta'in bis-sabri dengan sholat ini menyelesaikan daripada masalah-masalah. Sangka baik sehingga perlahan tidak ada juga dosa itu cuma datang pas sholat subuh baru semua dosa yang diampuni oleh Allah ya mungkinlah mungkin cuma dosa-dosa dulu yang ada dulu ada bagi orang kita lapar mungkin baru itu dulu yang harus tapi dosa yang salah waktu orang belum jadi mesti sholat terus tapi dengan sunnah karena begitu banyak dosa dapat mati dosa dapat akal orang berdoa la ilaha illallah maka hari ini di mana SWT setiap saat hari ini hari mulia 124.000 nabi Allah utus untuk usaha atas hati. Dan hataman Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Penghujung daripada nabi tidak ada lagi nabi kecuali kecuali Rasulullah SAW. Hari ini beliau sudah wafat. Yang mengikuti beliau pun para sahabat sudah wafat. Para tabiin pun sudah dan wali-wali juga. Dia di Gorontalo Waluso wafat semua. Tilupa bola Budroki Haji Bulu Tiada yang Tilubulo Tetapulu mudah juga sudah wafat. Wali demolima wali teori jatan wali tutup berarti ada tapi dah DP Wali huwa sudah wafat semua sudah wafat yang ada tinggal di Bangladesh di Gorontalo Bagor Lombok di kawan di Putaran Pemuda bertahun tinggal ini yang dikasih tinggal. Nah, alhamdulillah ini dakwah yang mulia hadir di tengah-tengah kehidupan kita, hadir di tengah-tengah keluarga, hadir di usia kita hadir di kampung kita, lewat di usia kita hadir kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ambil kita kasih Pak, ini mesti suka udah mulai jalan kaki, persiapkan, lipat. Pokoknya jadi apa boleh, silakan perkara dunia saja tulang banting tulang. Apalagi perkara akhirat yang tidak akan habis-habisnya dia punya. Hari ini akhirat cuma cerita Pak, dunia nyata, tapi akan sebaliknya. Yang sekarang meninggal terang orang tua, saudara, tetangga, itu sekarang sudah jadi nyata itu akhirat. Dan akhirat tinggal cerita. Boleh cerita main untuk waktu umur 23 tahun lebih tua. Kita umur sudah 27 apa yang kita buat? Saya 40 Adam. Apa yang membuat? Tidak akan 40 anak, 40 bulan jalan kaki. Artinya itu 40 anak, 40 bulan jalan kaki. Mesti begitu. La ilaha illallah. Maka kita bersyukur kepada Allah. Jangan kita merasa aktaran mahala sedikit. Tidak, katakan banyak. Berdoa banyak. Mana yang lain malaikat yang ada di sini? Karena ini rumah Allah. Yang bertambah di sini cuma malaikat, orang-orang soleh. An-nabiyina, siddiqina. Kemudian An-nabiyina, siddiqina, syuhada, wasolihin. Yang cuma di bawah itu orang dia tergolong insyaallah orang-orang soleh. Itu yang di bawah orang soleh. Yang selalu aktif di masjid, mengakhirkan amal masjid, mendawakan amal masjid. Itu yang paling baru aja. Baru Ustaz Rizki. Jangan baca cerita Rizki. Harus istri anak sampai pelihara. Jangan pelihara Allah ciptakan, kemudian Allah pelihara dan Allah beri rizki. Allah maha
Tipa? Ya saya. Oh. Kalau tipa siapa pelihara? Siapa pada satu nama? Kalau tipa pada timah siapa pelihara? Tipa pada tinek. Tipa pada tinek siapa pelihara? Tipa pada lima puluh nenek. Siapa Adam dan Hawa? Siapa pelihara? Allah yang pelihara. Karena kalau kita katakan kita yang pelihara, oke lah kalau kita yang pelihara. Kalau tipa mati, berarti orang yang pelihara itu harus mati juga. Masa mati tidak mati? Mati. Karena yang memelihara semati. Biasanya anak kenapa mati? Saya harus mati. Tidak mati, bang. Aku mati. Kan bilang, itu mana yang kata saya? Mau mati? Dia bilang tidak mau mati. Iya memang tidak mati karena bukan mana yang pelihara. Lihat dia. Karena mati ke sana orang bilang, ini toko masih di pintu ke sana, ini toko ini. Apa bilang? Masih di pintu ke sana bukan begini. Cuma sandaran dengan beberapa ini bungkus rokok yang ada di sini. Dia pintu di atas anis. Nanti semakin ke sana pintu baru jadi mahal. Ada istilahnya itu. Janda kaya. Janda kaya. Nanti sejana baru jadi kaya. Yang berpelihara terampil istri, kadang-kadang orang jadi penghalang rezeki anak-anak. Mau masuk kamar ini sedikit bukan orang tidak jaga masalah, tidak mungkin orang pengurangan jalan kaki Allah. La ilaha illallah. Apa Quran? Jalan kaki. Semua amalan Allah perintahkan, Allah tidak buat. Allah perintahkan zikir, Allah tidak berzikir. Allah perintahkan haji, Allah tidak haji. Apalagi Allah perintahkan, apalagi polisi, Allah tidak perintahkan haji di polisi. Allah tidak buat. Cuma Allah perintahkan dakwah, Allah sendiri berdakwah. Wallahu ya'lamu dari salam ala siratin mustaqim. Quran surat Yunus. Ayat 21. Dan Allah sendiri yang mengajak kepada kampung keselamatan oke. La ilaha illallah. Itu dalil keluar. At-Taubah ayat 1, 2. Fasihu bil ardi arba'ata ashhurin wa amalu anakum ghairu mudillah wa Allah mudil kafirin. Kurang lebih seperti itu. Dan berjalanlah kalian berjalan hai kaum musyrikin di atas permukaan bumi selama 4 bulan. Selama 4 bulan. Agar kalian tidak melemahkan Allah. Agar kalian tidak melemahkan Allah. Selama 4 bulan dia semua negara itu. Kenapa disebut kita musyrik? Kenapa dikatakan orang kita ini orang-orang syirik oleh Allah, orang syirik. Kenapa kita dikatakan orang syirik? Karena yang namanya manusia itu, orang syirik itu, apa itu syirik? Syirik itu dia yakin kepada Allah tapi dia sekutukan Allah, itu syirik. Dan ini terjadi setiap dalam diri manusia itu, ada itu setiap saat itu. Kemusyrikan itu. Syirik itu kan terbagi 3. Syirik kubro, syirik subur, syirik kafi. Syirik kubro menyembah berhala. Syirik kafi, syirik subur, syirik kecil, yakni menyembah dunia. Menyembah dunia itu cinta anak, cinta istri, cinta pekerjaan. Ada orang mampu meninggalkan anaknya tapi tidak mampu meninggalkan istri dan pekerjaannya. Ada orang mampu meninggalkan anaknya dan istrinya tapi tidak mampu meninggalkan pekerjaannya. Ada orang yang mampu meninggalkan pekerjaannya tapi tidak mampu meninggalkan istri dan anak. Syirik. Maka Allah SWT karena ada kemusyrikan di dalam diri berjalan selama 4 bulan itu terjadi. Hilang itu kemusyrikan. Apalagi syirik yang ketiga, syirik kafir, syirik halus. Syirik halus ini ada ulama beritahu dibagi 4. Syirik halus ada di semua orang termasuk yang bicara. Syirik halus, syirik kafir itu syirik halus. Yang pertama ujub, kemudian sum'ah, kemudian takabur, kemudian riya. 4 perkara. Ujub, bangga diri. Mendingan apa? Bangga diri. Kata ini apa? Dia. Wata betul. Kemudian semua ingin didengar. Kalau tidak sesuai dengan pikirannya, dia tidak mau. Tidak samina wata. Itu cuma ingin didengar itu. Syirik juga syirik halus. Kemudian takabur. Takabur itu kalau dalam bahasa Gorontalo mewakili Allah Taala. Ada bawa mata itu, anda nggak hebat
takabur sakum rabbahum suraban Anak kasih dengar juga supaya jangan seperti Pak Ustaz Mutari sahabat. Awalnya itu sakum rabbahum suraban baru minum air bismillah alhamdulillah bismillah alhamdulillah. Para siapa yang ada minum air dan kemudian dia berdoa selama air perutnya maka dia tidak akan buat maksiat. Ada tipe Ustaz yang takut. Maka hadirin semua Allah 4 bulan itu menghilangkan kemusyrikan. 4 tahun sampai Selama. selama apa? Kenapa mulia? Karena dia manusia ini mulia maunya keinginannya itu dipenuhi dulu. Kalau keinginannya dipenuhi maka ia akan taat. Itu manusia itu begitu. Bagaimana? Ya memang kalau TKK Suto itu jaga datang di masjid mau ngajar dia pegawai, dia ada foto, dia ada. Ya Allah, coba berikan saya motor MX, apa namanya? MX. Nanti saya mau keluar berapa bulannya? Manusia itu maunya keinginannya. Kalau dengan Allah itu tidak gitu dalam hadis itu dikatakan, lastu binajil bi hak abdi hatta yang bi hak. Tidaklah aku menunaikan hak hambaku sebelum dia menunaikan haknya. Begitu. Ente taat dulu, baru Allah SWT akan jaga, Allah SWT akan beri perlindungan, beri keselamatan. Tapi kita tidak. Baik kemusyrikan, yang namanya manusia seperti itu. Maunya keinginannya. Tetapi kalau kita keluar jalan Allah SWT, tadinya harus dipenuhi dulu. Tetapi ketika kita keluar jalan Allah SWT, kerjasama antara muhajirin dan ansor, Allah SWT firman, as-sabiquna awaluna minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bil ihsan radhiyallahu anhu wa radu anhu. Ketika kita bergerak dakwah, Allah ridho kepada kita dan kita ridho kepada Allah. Allah ridho kepada mereka, kepada sahabat dan sahabat ridho kepada Allah SWT. Allah dulu yang ridho, katakan Allah radhiyallahu anhu wa radu anhu. Allah yang ridho kepada mereka ketika kita bergerak dakwah hadir. Artinya apa? Kita akan lihat nikmatnya dakwah itu mulia, yakni tauhihi ila kita itu ada kebaikan. Fastabiqu khairan. Berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan. Kalau di dalam dakwah berlomba-lomba untuk mendapatkan berbuat amal dakwah. Jangan jadi ahli ibadah. Kalau ahli ibadah cuma setengah dosa diampuni. Setengah diampuni dosa. Itu Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim. Jangan potong. Nabi Allah Ibrahim. Berapa umurnya? 125.000 tahun. 125.000 tahun Nabi Allah Ibrahim. 120 tahun. Berapa lama dia berdakwah? 950 tahun. Dia berdakwah. Nabi Nuh. Nabi Ibrahim. Atau Nabi Nuh. Nabi Nuh. 950 tahun berdakwah. Dan dia sampaikan kepada umatnya ibadah penting di dalam kehidupan. Kata Nabi Nuh, ibadah penting dalam kehidupan. Apa ayatnya? Dan beribadahlah kepada Allah. Ibadah. Wa'anibudullah. Nabi Nuh menyampaikan kepada umatnya, wa'anibudullah dan beribadahlah kepada Allah. Wattaqullah dan bertakwalah. Sempurnakan, jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan ketaatan kepada Nabi Nuh. Baik. Apa ganjaran Allah? Yaghfir lakum min junubikum. Yaghfir lakum min junubikum. Dan Allah ampuni setengah dosa kalian. Berarti umur panjang-panjang salat mereka bukan cuma salat asal-asalan, zikir mereka. Allah ampuni cuma setengah dosa, cuma setengah yang ampun. Jadi ahli ibadah setengah. Kenapa? Karena masih terkendala. Ibadah yang kuat begitu itu cuma hablum minallah. Sementara dalam versi beramal itu ada 2, hablum minallah, hablum minan nas. Kalau dosa kita dengan Allah pun sampai selangit, Allah ampuni kalau tobat nasuhan. Tapi kalau dosa kita dengan orang lain, Allah tidak akan ampuni kecuali nanti kita. Maka itu Allah ampuni kalau cuma dosa kalian. Kalau ibadah kalian yang bagus, ini cuma dosa kalian dengan apa? Yang separuh itu tidak. Itu yang setengah itu bos setengah yang lepas. Kita mengaku terakhir tidak ada dosa. Tidak ada salah ke orang, tidak ada salah ke teman, tidak ada salah ke orang tua, tidak ada salah sama paman, kakek, dan saudara. Banyak dosa.
maka bukan dosa lagi. Makanya biasanya di dalam bahasa kita diajarkan untuk berdoa, Allahumma firli ma qadamtu wa ma akhartu ma asrartu ma alam wa ma tarjumina kalimat al-wahid la ilaha illa anta. Ya Allah, bukan dosaku yang kemarin, dosaku yang hari ini, dosaku yang terang-terangan, dosaku yang tersembunyi, dosaku yang hanya Engkau yang mengetahui dari dosaku ya Allah. Karena banyak. Makanya itu cara mengatasi dosa itu hanya banyak-banyak dengan istighfar ini. Man aksor istighfar, barang siapa yang banyak-banyak beristighfar, jalallahu min kulli hamdi mahraja, faraja. Jalallahu min kulli hamdi faraja. Maka apa itu? Allah hilangkan dari dirinya, Allah hilangkan dari dia dari kesusahan. Allah hilangkan dari kesusahan. Orang yang beristighfar itu Pak, kita tidak merasa susah, biar tidak ada tiada fulus, itu tidak ada fulus atau istighfar hilang susah, tidak susah. Tapi habis istighfar tidak ada doi istighfar lagi. Ini makhluk jangan bawa Pak, istighfar saja. Yang maksudnya di sini hati banyak istighfar. Istighfar. Kemudian wa kulli min baiti mahraja, dan Allah hilangkan dari kesempitan. Tidak merasa, enggak masalah, astagfirullah. Oh, dia punya ini kampung. Dia punya ini kampung. Bukan cuma pangkat belik di situ ada 3 balak. Bukan itu, tapi semua dia punya. Allah hilangkan kesempitan. Waktu min baiti mahraja, dan Allah SWT hilangkan kesempitan. Dari kesempitan. Wajar juku min haitsu la tasawwur. Dan Allah datangkan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Kalau mampu murah datangkan banyak istighfar. La ilaha illallah. Dengan berpilihnya 4 bulan Pak jalan kaki. Halo. Pak, iya 4 bulan jalan kaki. Pak, hari ini kita datang sholat, kita dapat pahala, tapi kemudian tidak dapat. Kemudian itu didapat ketika kita datang sholat, dan kemudian kita ajak orang lain untuk sholat. Itu baru dapat kemudian ini. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. La ilaha illallah. Insyaallah dengan aspek kita, niat kita di dalam hati, ajam diri kita hari melihat yang menghidupkan sunnah Nabi. Yang pertama keluar dari Allah itu adalah yang pertama adalah istilah diri, yang kedua belajar sunnah Nabi, dan kemudian yang ketiga yakni menghidupkan amalan masjid, dan yang keempat mencari ridho Allah. Masih banyak ini 4 perkara yang saya sampaikan, mungkin sampai jam 11, hanya saja waktu yang bisa memisahkan kita mulia, maka 2 perkara dulu. Insyaallah Allah tanamkan. Kalau kita ada kesukaan di dalam amal beliau, yang pertama Allah SWT akan istiqomah iman kita akan keluarkan Allah, kita lakukan untuk menjaga sunnah Nabi, dan sholat kita dijaga oleh Allah SWT, zikir kita dijaga, dan kemudian ilmu kita Allah SWT masukkan dalam hati, yakni talabul ilmi, yakni keinginan yang kuat untuk belajar ilmu dan ditransmisikan di dalam masyarakat. Insyaallah kita bisa ada kekuatan yang di dalam masyarakat, bergaul dengan siapa saja, dan akan timbul daripada keikhlasan di dalam diri kita ini yang mulia. Yakni ikhlas itu bukan hanya sebut seperti ini, ikhlas itu dia seperti buah yang tadinya dia masih asam-asam, tapi dia ikhlas, dia rela kena panas, kena dingin, kena angin, dia datang buah yang manis. Itulah daripada ikhlas tersebut. Diri kita kesudahan ikhlas, insyaallah kalau pilih kita untuk mendakwakan daripada Allah SWT, yakni mendakwakan harta dan diri di jalan Allah SWT. Pada siapa yang mengajak pada petunjuk amal kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama tanpa mengurangi pahala orang yang mengajakkan. Semua siap insyaallah. Insyaallah. Inilah dulu yang bisa disampaikan. Ada benar semua datang dari Allah, dan ada kekurangannya bukan kepada kami. Nabi bersabda, ujurman kola wa tanjurman kola. Jangan melihat siapa yang menyampaikan, tetapi bersama-sama kita amalkan apa yang disampaikan. Akhirnya kita tutup majelis, bukan tiada yang terletak, tiada yang sempurna. Akhirnya kita tutup majelis dengan bacakan doa para majelis. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada